Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Masih melanjutkan tafsir ayat yang ke-178 sampai 179. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, thumma bayyana ta'ala hikmatahu al-'azimata fi masyru'iyyatil qisasi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hikmah yang agung pada disyariatkannya qisas. Faqal, maka Allah berfirman, walakum fil qisasi hayah, dan bagi kalian di dalam qisas itu ada kehidupan. Apa makna ada kehidupan di dalam qisas? Padahal yang namanya qisas itu membunuh orang yang telah melakukan pembunuhan. Bunuh dibalas bunuh. Bagaimana mungkin dikatakan ada kehidupan padahal keadaan yang sesungguhnya ada kematian? Nah, diterangkan di sini oleh al-muallif rahimahullah, ay tanhaqinu bidzalika dima, dengan qisas itu akan tertumpahnya darah, wa tanqami'u bihil ashqiya'u, dan akan terkendali dengannya orang-orang yang jahat, orang-orang yang sengsara. Dari sisi mana? Li'anna man arafa, karena barang siapa yang mengetahui annahu maqtulun idza qatala, bahwasanya dia akan dibunuh apabila membunuh, la yakadu yasduru minhul qatl, maka hampir-hampir tidak ada atau tidak akan timbul di dalam benaknya untuk membunuh. Ini hal yang sangat masuk akal, asalkan benar-benar diterapkan hukum qisas itu. Orang yang akan berencana melakukan pembunuhan, dia akan benar-benar perhatian, dia akan benar-benar berpikir ulang, ini saya kalau membunuh saya bakal dibunuh. Orang yang sadar dan akalnya sehat maka tentu akan menghindari yang namanya pembunuhan. Ya. Wa idza ru'yal qatilu maqtulan, dan kalau pembunuh itu dilihat dikisos sehingga dia terbunuh, inza'ara
bidzalika ghairuhu wanzajara. Maka orang lain akan takut dan orang lain akan benar-benar mengambil peringatan, menjadikan ini sebagai peringatan. Ya. Jadi dari dua sisi, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, adanya qisas itu terwujud kehidupan. Setidaknya pencegahan dini terhadap kasus pembunuhan dari dua sisi. Sisi yang pertama dari pembunuh. Orang yang berencana melakukan pembunuhan, kalau dia sadar resiko yang akan dihadapinya adalah dihukum qisas, maka dia akan berpikir ulang. Bukan hanya berpikir sekali dua kali, mungkin 1000 kali. Pantas gak orang ini dibunuh? Karena taruhannya nyawa. Ya. Maka orang yang akan berencana melakukan pembunuhan setidaknya berpikir ulang. Dan syukur-syukur dia mengurungkan niatnya, karena dia tidak mau dirinya nanti pada akhirnya dihukum bunuh. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, katakanlah orang itu nekat membunuh. Sudah gelap mata, nggak peduli dengan resiko yang akan diterima. Wis dipikir nanti saya kalau harus dihukum qisas ya sudah saya terima. Yang penting saya harus membunuh si fulan. Akhirnya dibunuhlah si fulan itu, dan ternyata benar ditegakkan hukum qisas. Maka bagi masyarakat lain yang melihat ditegakkannya qisas, itu akan mengambil pelajaran. Wah, beneran ini kalau ada pembunuhan maka yang membunuh akan dihukum bunuh. Jadi masyarakat akan apa? Waspada. Jangan sampai saya membunuh orang karena nanti bakalan dibunuh saya. Ya. Nah, dengan hal ini akan tercipta insya Allah keamanan. Kehidupan akan terjaga. Selama hukum qisas itu benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Apalagi kalau ternyata yang melakukan pembunuhan itu orang yang terpandang, lalu benar-benar ditegakkan hukum qisas tanpa tebang pilih, maka masyarakat akan melihat ini adalah sebuah keadilan dan akan terwujud kehidupan. Namun perhatikan, falau kanat uqubatul qatili ghairal qatli, adapun kalau hukuman bagi orang yang membunuh bukanlah dibunuh, lam yahsul inkifafu syarr, maka tidak akan diraih tercegahnya keburukan alladzi yahsulu bil qatl, yang akan didapatkan dengan hukuman bunuh. Dan ini yang kita lihat, betapa murahnya, betapa ringannya harta manusia ketika orang yang membunuh hanya dihukum dengan hukuman penjara, hanya dihukum dengan hukuman katakanlah penjara seumur hidup, maka ini tidak sebanding dengan nyawa yang telah dihilangkan. Ya, katakanlah penjara seumur hidup, orang itu masih bisa menikmati kehidupan di dalam penjara, masih bisa makan, minum, tidur nyenyak. Sedangkan orang yang telah terbunuh nyawanya tidak bisa kembali lagi. Keluarganya memendam emosi, amarah. Maka dari itu satu-satunya cara untuk menjaga kehidupan masyarakat dengan ditegakkannya hukum qisas. Nah, wa hakadha sairul hudud syar'iyyah, dan demikianlah hukum-hukum syar'i yang lain. Hudud yaitu hukum had, hukuman yang telah ditetapkan di dalam syariat yang lainnya.
fiha minan nikayati wal inzijar, di dalamnya ada pemaksaan dan peringatan, ma yadullu ala hikmatil hakimil ghaffar, apa yang menunjukkan atas hikmah Allah yang maha bijaksana, yang maha mengampuni. Hukum potong tangan itu juga sangat adil bagi seorang pencuri. Ya, hukuman cambuk bagi pezina yang belum pernah menikah, hukuman cambuk bagi yang meminum khamr. Ini adalah hukuman yang telah ditentukan di dalam syariat kita, yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana lagi maha pengampun. Kemudian wa nakkaral hayata, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan atau menjadikan al-hayata dengan nakirah, ya, walakum fil qisasi hayatun, itu bentuknya nakirah dengan tanwin, bahasa gampangnya itu yang bermakna umum. Allah tidak menggunakan bahasa walakum fil qisasi al hayatu, ya, bedanya sedikit tapi memiliki makna yang jauh berbeda. Hanya beda alif lam atau tanwin saja. Yang Allah firmankan di dalam ayat ini dengan tanwin hayatun, yang dikenal dengan istilah isim nakirah. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang al-hayah itu dengan isim nakirah hayatun? Liifadati ta'zimi wat taktsir, untuk memberikan faedah pengagungan dan banyak, ya. Artinya apa? Akan banyak kehidupan yang terjaga. Bukan hanya kehidupan 1-2 orang saja, tapi kehidupan umat manusia yang akan terjaga dengan adanya hukum qisas. Jadi bersifat umum, ya. Walakum fil qisasi hayatun. Taib. Kemudian walamma kana hadzal hukmu la ya'rifu haqiqatahu illa ahlul uqulil kamilah. Dan ketika hukum ini, hukum qisas ini, tidaklah diketahui hakikatnya kecuali orang yang memiliki akal sempurna, wal albabis tsaqilah, dan akal yang cerdas, khassahum bil khitabi duna ghairihim, maka Allah mengkhususkan, ya, maka Allah mengkhususkan arah pembicaraan kepada mereka, tidak kepada selainnya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, ya. Dan bagi kalian di dalam qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang cerdas akalnya. Allah panggil ulul albab. Kenapa? Karena yang paham akan hikmah yang dalam dari hukuman qisas hanya orang yang berakal, hanya orang yang cerdas saja. Makanya Allah panggil mereka ya ulil albab. Wa hadza yadullu, dan ini menunjukkan ala anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala yuhibbu min ibadihi, Allah menginginkan dari hamba-hambanya, an yu'milu afkarahum wa uqulahum, agar mereka memfungsikan pikiran dan akal-akal mereka. Ya. Ini merupakan isyarat Allah ingin agar kita itu menggunakan akal sehat kita. Fi tadabburi ma fi ahkamihi minal hikami, untuk mentadabburi apa yang ada di dalam hukum-hukum Allah dari hikmah-hikmah yang ada. Wal masalihid dalati ala kamalihi, dan kemaslahatan yang menunjukkan atas kesempurnaan hukum Allah tersebut. Wa kamali hikmatihi wa hamdihi, dan kesempurnaan hikmah Allah dan terpujinya Allah.
wa adlihi wa rahmatihi wasi'ah, dan keadilan Allah dan juga kasih sayang Allah yang luas. Wa anna man kana bihadhihi al-masabah, oleh karena itu bahwasanya barang siapa yang memiliki kedudukan seperti ini faqad istahaqqal madha, maka sungguh ia telah berhak mendapat pujian, bi annahu min zawil albab, bahwasanya ia termasuk di antara orang yang memiliki akal, alladzina wujjiha ilaihimul khitab, yang diarahkan pembicaraan ini kepada mereka. Wa nadahum rabbul arbab, dan juga mereka dipanggil oleh Tuhannya segala hal yang dituhankan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa kafa bidzalika fadlan wa syarafan liqaumi yaqilun, dan cukuplah yang demikian itu sebagai keutamaan dan kemuliaan bagi orang-orang yang berakal. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang berakal di dalam menjelaskan hukum qisas, maka di sini kita bisa melihat kapasitas diri kita. Apa artinya? Kalau ternyata di antara kita ada yang menolak hukum qisas dengan mengatakan tidak adil, tidak berperi kemanusiaan, tidak sesuai dengan HAM, maka mudah untuk kita katakan kalau begitu ayat ini bukan ditujukan untuk dirimu, karena Allah hanya memanggil siapa? Allah hanya memanggil siapa? Orang-orang yang berakal. Secara nggak langsung, kalau gitu Anda nggak punya akal. Selesai. Karena Allah hanya memanggil orang yang berakal. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Tapi kalau Anda benar-benar beriman tentang hukum qisas ini, menerima hukum qisas ini, bahkan Anda bisa menerapkan hukum qisas ini, maka Anda termasuk di antara orang-orang yang berakal. Dan betapa terpujinya, betapa mulianya orang itu berakal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki, menginginkan agar kita memfungsikan akal kita. Menunjukkan agama Islam itu agama yang menjaga akal manusia. Sepintas mungkin nampaknya hukum bunuh itu tidak berperi kemanusiaan. Sepintas, ya, orang sudah menyerah, orang sudah mengaku, kok masih dibunuh, sepintas demikian. Tapi secara akal logika, dia telah melakukan upaya menghilangkan nyawa manusia. Apakah itu tidak diperhitungkan? Nyawa yang hilang, apakah tidak diperhitungkan? Terlepas dari alasannya ini ataupun itu, dendam ataupun yang lainnya, yang jelas dia telah menghilangkan nyawa manusia. Sedangkan manusia itu berhak untuk hidup. Kan ada itu orang yang mengatakan hukuman mati itu sama dengan mencabut hak hidup orang yang bersalah, orang yang apa? Sudah mengakui kesalahan. Orang yang mengakui kesalahan punya hak untuk hidup. Maka hukuman mati itu seakan-akan mencabut hak hidup orang yang sudah jelas-jelas mengakui kesalahannya. Lalu bagaimana dengan hak hidup orang yang terbunuh tadi? Apakah tidak pantas orang yang terbunuh tadi itu memiliki hak untuk hidup sehingga dicabut nyawanya, diambil nyawanya, dihilangkan nyawanya oleh pembunuh tadi? Terlepas dari kesalahan yang diperbuat, mungkin gara-gara nagih hutang terlalu kasar. Kan ada itu ya.
Orang nagih hutang terlalu kasar, akhirnya sakit hati. Yang utang ini, utang gak sepiro tagih kayak ngono, pateni ae. Akhirnya gitu kan? Subhanallah. Terlepas dari itu, apakah pantas nyawanya dihilangkan? Ya. Terlepas dari pada akhirnya pembunuh ini menyesal. Ya jelas menyesal, sudah ketangkep kok. Coba gak ketangkep, dia akan terus merasa hidup normal, tidak ada penyesalan. Maka orang yang berakal, yang cerdas akan melihat hukum qisas ini hukum yang sempurna, hukum yang sangat bijaksana, yang benar-benar menjaga hak-hak manusia, sekaligus akan menjaga kehidupan bagi orang-orang yang melihat sendiri hukum qisas itu ditegakkan. Mereka akan benar-benar perhatian di dalam darah manusia, tidak akan bermudah-mudahan untuk menumpahkan darah, karena dia sadar dia akan terancam dibunuh kalau melakukan pembunuhan. Nah, ini hanya orang-orang yang cerdas. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, fa'tabiru ya ulil albab, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Tayyib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, agar kalian bertakwa. Wa dzalika anna man arafa rabbah, yang demikian itu bahwasanya siapa yang telah mengenal Tuhannya, siapa yang telah mengenal Tuhannya, wa arafa ma fi dinihi wa syar'ihi, dan yang telah mengenal agamanya, apa yang ada pada agamanya dan syariatnya, minal asraril azimah, berupa rahasia-rahasia yang agung, wal hikamil badi'ah, dan hikmah-hikmah yang indah, wal ayatir rafi'ah, dan ayat-ayat yang tinggi, aujaba lahu dzalika an yanqada li amrillah, maka ini mengharuskannya untuk tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'dhumu ma'asiyahu fayatrukahu, atau wa ya'dhumu ma'asihi fayatrukaha, dan dia juga merasa besar, berat maksiat kepada Allah sehingga dia akan meninggalkannya. Fayastahiqqu bidzalika an yakuna minal muttaqin, sehingga dia berhak dalam hal yang demikian itu termasuk di antara orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman di akhir ayat yang ke-179, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun, dan bagi kalian di dalam qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Ya, agar kalian bertakwa. Dan hakikat takwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Di antara perintah Allah adalah menegakkan hukum qisas. Di antara perintah Allah adalah menegakkan hukum qisas, sehingga orang yang tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, hukum qisas ini, insya Allah termasuk orang-orang yang bertakwa. Luar biasa. Allah panggil dengan wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Tayyib. Jadi kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang berakal, hendaknya kita tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala.
dengan segala macam hukum yang Allah syariatkan, tidak terkecuali. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita secara umum, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Baik. Berakhirlah penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat ke-179. Sekarang kita lanjut ayat ke-180 sampai 182. Silakan dibaca terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Telah diwajibkan atas kalian apabila ada salah seorang di antara kalian mengalami tanda-tanda kematian, sudah ada tanda-tanda ajalnya itu dekat, jika ia meninggalkan harta yang banyak, maka hendaknya ia berwasiat kepada kedua orang tuanya, kepada kerabat-kerabat dekatnya dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muttaqin, dan ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu, maka barang siapa yang merubah wasiat tersebut setelah ia mendengarnya. Jadi pihak yang mendengar wasiat itu merubah wasiat yang sudah diberikan kepada orang-orang yang berhak tadi, fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddilunah, maka sesungguhnya dosanya bagi orang-orang yang merubahnya. Ya, innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Faman khafa min musin janafan, maka barang siapa yang khawatir dari orang yang berbuat atau dari orang yang berwasiat tadi, janafan berat sebelah, au ithman atau berbuat dosa, fa aslaha bainahum, lalu ia memperbaiki hubungan di antara mereka yang mendapatkan wasiat tersebut, fala ithma alaih, maka yang berwasiat tidak berdosa. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Ayat ini membicarakan tentang anjuran wasiat. Ya. Kalau orang itu kalau orang itu memiliki harta yang banyak, lalu dia sudah mendekati ajalnya, maka disyariatkan baginya untuk apa? Berwasiat. Dan perhatikan, wasiat di dalam syariat kita itu identik dengan wasiat berupa harta. Kalau dalam bahasa kita wasiat itu pesan terakhir kan gitu ya. Saya berwasiat nanti setelah saya meninggal dunia, maka anak-anak misalkan jangan pindah. Ini wasiat secara bahasa. Tapi apakah ini wasiat yang dimaksud di dalam ayat ini? Bukan. Wasiat yang dimaksud di dalam ayat ini adalah berwasiat untuk menyerahkan hartanya kepada pihak tertentu. Dan ini beda dengan apa? Warisan. Kalau warisan itu sudah ditentukan bagiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wasiat tidak ada ketentuan secara khusus, meskipun kita mengetahui di dalam syariat kita ada jumlah maksimal wasiat berapa? 1/3. Boleh seseorang itu berwasiat memberikan hartanya maksimal 1/3 kepada selain ahli waris. Wa thulutsu katsir, kata Nabi SAW, 1/3 itu sudah banyak. Nah, maka di sini orang yang akan meninggal dunia dan memiliki harta yang banyak dianjurkan untuk berwasiat. Kepada siapa? Disebutkan di sini al-walidain, kedua orang tua. Nanti akan kita bahas. Bolehkah wasiat kepada orang tua? Ya. Wal aqrabin, kepada kerabat. Dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Ini yang pertama. Nah, adapun kalau wasiat itu sudah ditetapkan dengan cara yang baik, kemudian pihak yang mendengarkan wasiat itu merubah wasiatnya, maka dosanya bagi orang yang merubah wasiat. Sudah benar ini wasiatnya kepada kerabat A, B, C, sudah dapat sekian dan sekian, tapi ternyata dirubah, maka dosanya bagi yang merubah. Adapun kalau ternyata yang berwasiat ini yang salah, yang berwasiat justru yang berat sebelah, kerabat yang A dikasih sekian, kerabat yang B dikasih cuman sekian, sehingga mengakibatkan kegaduhan pada penerima wasiat. A merasa dia itu harusnya mendapatkan minimal sama, tapi kok dapat sedikit. Yang B mendapat lebih banyak. Akhirnya yang A iri dengan yang B. Maka pihak yang mendengar wasiat ini kalau berusaha mengislahkan antara mereka, fa aslaha bainahum, maka berbuat islah, perbaikan, damai. Sudah B, sini B hartanya itu mungkin yang orang yang meninggal itu salah. Cobalah kamu bagi kepada si A agar sama, daripada kita berantem. Ya, saya tahu fulan yang meninggal dunia itu berat sebelah sama kamu, tapi harusnya kan nggak boleh gitu. A juga kerabatnya yang juga berhak mendapatkan harta wasiat yang sama. Ayo B, kasihkan ke A biar sama. Lalu B menerima, nggak apa-apa deh. Maka fala itsma alaih, tidak ada dosa baginya. Bagi siapa? Bagi yang berwasiat.
Asalnya yang berwasiat ini berdosa karena berat sebelah. Tapi orang yang mendengarkan wasiat, orang yang keluarga yang bisa menengahi permasalahan ini akhirnya berusaha untuk mengislahkan antara kerabat-kerabat yang dapat wasiat yang ada ketimpangan tadi, maka kalau mereka damai, yang berwasiat tidak berdosa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah secara umum makna dari ayat ini. Selanjutnya kita akan membaca penjelasan dari al-muallif rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullah ay furida alai au ay faradallahu alaikum. Jadi kutiba alaikum itu maknanya adalah faradallahu alaikum. Allah telah mewajibkan atas kalian, ya ma'syaral mu'minin, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Idza hadara ahadakumul mautu, apabila kematian menghadiri salah seorang di antara kalian. Maksudnya ai asbabuhu, sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada kematian. Kal maradil musyrifi 'alal halak, seperti kematian yang akan mengantarkan pada kematian, seperti penyakit. Kal maradi, seperti penyakit yang akan mengantarkan pada kematian. Wa huduri asbabil mahalik, dan juga sebab-sebab kematian yang lainnya. Ya, sebab-sebab kematian yang lainnya. Wa kana qad taraka khairan, dan dia telah meninggalkan khairan ay malan, yaitu apa? Harta. Wa huwal malul katsiru urfan, yaitu harta yang banyak secara urf. Ya, bukan cuman harta yang sedikit, karena kalau harta yang sedikit biasanya kerabat-kerabat itu ngalah. Berapa yang ditinggalkan? Ini cuman 1 juta, SPN naik 1 juta gitu ya. Tapi kalau 1 M, nah ini beda. Ya, ini ada wasiat dari si fulan, buat kamu berapa? 500.000 gitu. Wah, 500.000, kasihkan aja kepada yang lain gitu. Misalkan gitu ya. Tapi kalau banyak, maka akan berpikir. Nah ini ya. Nah, maka orang yang akan meninggal dunia dan dia sadar memiliki harta yang banyak, fa'alaihi an yusiya liwalidayhi, maka hendaknya ia berwasiat untuk kedua orang tuanya. Wa aqraban nasi ilaihi bil ma'ruf, dan kerabat dekatnya dengan cara yang baik. Ala qadri halihi min ghairi sarafin walaktisarin, sesuai dengan kadar keadaannya tanpa berlebih-lebihan, walaktisarin, dan juga tanpa mengurangi, alal abadi dunal aqrab, didahulukannya yang kerabat jauh sedangkan yang dekat tidak. Ya, bal yurattibuhum alal qurbi wal hajah, bahkan diatur sesuai dengan kadar jauh dan kerabatnya itu dan kebutuhannya. Walihada ada fihi bi af'alit tafdil, karenanya Allah di sini membawakan yaitu Allah berfirman dengan af'alit tafdil, dengan fi'il tafdil, ya, dengan fi'il tafdil, maksudnya akrobin, yang paling dekat. Yang paling dekat itu siapa? Kalau kita berbicara secara garis keturunan, yang paling dekat ya ayah, ibu, anak, cucu, saudara kandung. Setelah itu siapa? Setelah itu ada paman, ada bibi, ada ponaan, ya, anaknya saudara itu ponaannya, ada sepupu. Nah ini didahulukan yang dekat.
dan didahulukan pula yang mungkin memiliki hajat. Itu sepatutnya wasiat semacam itu. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, haqqan 'alal muttaqin, ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Dalla ala wujubi dzalik, ini menunjukkan wajibnya hal yang demikian itu. Li'annal haqqa huwa tsabit, karena hak itu adalah yang telah ditetapkan. Wa qad ja'alahu Allahu min mujibatit taqwa, karena Allah telah menjadikannya sebagai konsekuensi dari ketakwaan. Konsekuensi dari ketakwaan adalah mengerjakan kewajiban. Kemudian wa'lam, ketahuilah, anna jumhurul mufassirin, bahwasanya mayoritas ahli tafsir, yarawna anna hadhil ayata mansukhatun bi ayatil mawaris. Kebanyakan mayoritas ahli tafsir memandang ayat ini telah dinasakh dengan ayat warisan. Ya, ayat warisan ada di awal-awal surat An-Nisa. Jadi ayat ini terhapus dengan ayat warisan. Kenapa? Karena orang tua itu mendapatkan hak waris. Sedangkan ayat ini justru memerintahkan orang tua untuk mendapatkan wasiat. Padahal Rasulullah SAW bersabda, la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Sehingga sebagian ulama atau mayoritas ulama menjelaskan ayat ini sudah terhapus karena orang tua tidak boleh menerima wasiat. Orang tua itu mendapat warisan. Wa ba'duhum yara, dan sebagian ahli tafsir memandang annaha fil walidaini wal aqrabina ghairal warithin, yang dimaksud dua orang tua dan kerabat-kerabat dekat yang mendapat warisan itu selain ahli waris. Maaf, yang mendapat wasiat itu selain ahli waris. Ahli waris tetap dia mendapat warisan, ya, tidak boleh menerima wasiat. Lalu ayat ini disebutkan al-walidain, dua orang tua, wal aqrabin, dan kerabat. Iya, kerabat yang bukan ahli waris, orang tua yang bukan ahli waris. Siapa orang tua yang bukan ahli waris? Siapa orang tua yang bukan ahli waris? Bapaknya ibu, ya, kakek dari pihak ibu. Kemudian kalau masih punya, ya, kakek atau buyut yang dari pihak ibu, ya, maka dia termasuk walid, orang tua, karena orang tua itu ayah dan ibu ke atas. Ya, ayahnya ayah, ibunya ayah, ayahnya kakek, ibunya kakek, ini termasuk walid, orang tua. Tapi tidak semua ahli waris. Yang ahli waris itu hanya ayah, ibu, ayahnya ayah, ibunya ibu, dan ibunya ayah. Ya. Dan ini dibahas di dalam fikih warisan. Sudah habis ya dialamin ya sama Ustaz Salim ya. Masya Allah. Wal aqrabin, dan kerabat dekat. Ada yang bukan ahli waris? Banyak. Anaknya anak perempuan, cucu
cucu tapi dari anak perempuan, atau saudara kandung dalam keadaan dia mahjub, terhalang karena adanya far'ul waris, anak laki atau anak perempuan yang menjadi ahli waris yang menghabiskan bagian warisan. Ada pula paman, ada pula anaknya paman. Mereka itu bisa menjadi ahli waris kalau mayit tidak memiliki anak atau ayah. Tapi kalau mayit memiliki ayah dan anak laki-laki khususnya, maka paman, saudara, ponaan gak dapat warisan, maka mereka bisa mendapat apa? Wasiat. Nah itu ya. Nah jadi sebagian orang memandang, enggak, ayat ini gak dinasakh, ayat ini tidak dihapus, tetap hukumnya, tetapi wasiat kepada selain ahli waris. Baik. Ma'annahu lam yadulla ala takhsisi bidzalika dalilun, padahal tidak ada yang menunjukkan pengkhususan yang demikian itu, tidak ada dalil yang menunjukkannya. Wal ahsanu fi hadza an yuqal, maka yang terbaik dalam masalah ini kita katakan inna hadhil wasiyyata lil walidaini wal aqrabina mujmalatan. Sesungguhnya wasiat ini kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat dekat ini bersifat mujmal, umum. Raddahallahu ta'ala ilal urfil jari, yang Allah kembalikan kepada urf, adat yang berlaku. Summa innallaha ta'ala qaddara lil walidaini al warithaini wa ghairihima minal aqaribil warithin. Ya, kemudian Allah ta'ala telah menetapkan bagi kedua orang tua yang merupakan ahli waris dan selain keduanya, ayah ibu, ya, ayahnya ayah, ibunya ayah, ibunya ibu. Demikianlah minal aqarib, dari kerabat-kerabat ahli waris, hadzal ma'ruf, kebaikan ini fi ayatil mawaris, pada ayat warisan. Ba'da an kana mujmalan, setelah sebelumnya wasiat di dalam ayat ini itu sifatnya mujmal, umum. Wa baqiyal hukmu fi man lam yarithu minal walidainil mamnu'aini, maka tersisa hukum ini bagi yang tidak mendapatkan warisan dari kedua orang tua al-mamnu'aini, yang terhalang, minal irsi, dari warisan, wa ghairihima, dan selain keduanya, mimman hujiba, dari yang terhalang, bisyaksin aw wasfin, dengan orang maupun sifat. Artinya seperti yang tadi saya sampaikan, perhatikan, ayah dan ibu kalau masih hidup, ya, ayah dan ibu kalau masih hidup, maka dia berhak mendapat warisan dari anaknya yang sudah meninggal dunia. Sahih, benar? Nah, kalau ternyata ayah dan ibu si anak ini masih punya orang tua, kakek dan nenek, dapat warisan enggak? Warisan. Seorang anak sudah berkeluarga, dia punya anak, masih punya dua orang tua, ayah dan ibu masih hidup, dan juga masih punya kakek, ayahnya ayah dan ibunya ayah plus ibunya ibu, karena ayahnya ibu nggak dapat warisan. Jadi seorang laki-laki meninggal dunia, ya, masih memiliki ayah ibu plus kakek dan nenek yang harusnya dapat warisan. Tapi ternyata karena ada ayah ibu ini, kakek nenek nggak dapat warisan. Jelas?
Nah, itu namanya apa? Mahjub, terhalang. Kalau ayah ibunya ini sudah meninggal, seorang laki-laki meninggal dunia, kemudian meninggalkan kakek dan nenek. Ayah ibu udah nggak ada, tapi kakeknya masih ada, neneknya masih ada dari jalur ayah, maka kakeknya dapat apa? Warisan. Tapi karena ayah ibu kandungnya masih ada, kakek nenek nggak dapat warisan. Nah, mereka inilah yang bisa untuk diberikan wasiat. Itu maksudnya, ya. Taib. Nah, jadi hukum ini tersisa bagi orang tua yang tidak mendapat warisan karena terhalang. Fa innal insana ma'murun bil wasiyah, maka sesungguhnya manusia diperintahkan untuk berwasiat lihaula'i kepada mereka. Wa hum ahaqqun nasi bi birrihi, karena mereka adalah manusia yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik, untuk seorang anak itu berbakti padanya. Wa hadzal qaulu tattafiqu alaihi al-ummah, dan pendapat ini disepakati oleh umat. Wa yahsulu bihil jam'u bainal qawlainil mutaqaddimain, sehingga ini bisa mengkompromikan antara dua pendapat yang telah disebutkan sebelumnya. Lianna kullan minal qailaini, karena masing-masing dari pendapat bihima kullun minhum lahadha malhadan, masing-masing pendapat itu memandang satu sisi, ya, satu sisi tersendiri atau tertentu. Wahtalafal maurid, sedangkan sumbernya berbeda. Taib ma'asyar muslimin, kesimpulannya yang sahih, ayat ini tidak terhapus hukumnya dengan ayat mawaris, dengan ayat warisan. Ayat warisan berlaku bagi orang tua, ayah dan ibu berhak mendapatkan furud al-muqaddarah, harta yang telah ditetapkan 1/6 jika anak yang meninggal itu memiliki anak, ya. Jadi ayah dan ibu mendapatkan warisan dari anaknya kalau anaknya itu memiliki anak yang menjadi ahli waris. Kakek dan nenek nggak dapat warisan, maka mereka bisa diberlakukan ayat ini, berwasiat kepada orang tua yang tidak mendapat warisan karena terhalang dari orang tua yang ada di bawahnya. Ya, demikian pula kerabat, saudara, kakak dan adik itu nggak dapat warisan dari saudaranya kalau saudaranya itu punya anak laki-laki yang menghabiskan warisannya, maka dia berhak untuk mendapat wasiat. Nah, fa bihadzal jam'i yahsulul ittifaq, maka dengan mengkompromikan ini terjadilah kesepakatan, wal jam'u bainal ayat, dan menjamak di antara ayat-ayat yang ada. Li'annahu mahma amkanal jam'u, karena selagi memungkinkan untuk dijamak, kana ahsan min iddi'a'in nasakh, maka ini lebih baik daripada klaim nasakh, klaim ayat itu dihapus hukumnya. Alladzi lam yadulla alaihi dalilun sahih, yang tidak ditunjukkan oleh dalil yang sahih. Taib, mengatakan ini telah dinasakh itu butuh dalil. Tidak dengan mudah, kan bertentangan dengan ayat warisan. Jadi seakan-akan kalau ada pertentangan langsung diambil berarti ayat ini dihapus. Tidak semudah itu. Kalau bisa dikompromikan, dalam istilah kita dijamak, dikumpulkan antara dua dalil yang nampaknya bertentangan lalu kita sikapi sesuai dengan porsinya, maka ini cara yang terbaik daripada bermudah-mudahan menghukumi ayat ini telah dihapus. Dan insyaallah penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah mudah dipahami. Ya, warisan tetap diberikan kepada ahlinya sesuai dengan ketentuan Allah. Sedangkan wasiat kepada ahli waris, yaitu ahli waris yang tidak mendapat warisan karena terhalang. Ya, wasiat kepada orang tua, maksudnya orang tua selain ayah ibu, kakek nenek, yang mereka terhalang
dari ayah ibu. Nah seperti itu. Taib, kemudian walamma kana al-musi qad yamtani'u minal wasiyah. Dan ketika orang yang meninggal tadi yang harusnya berwasiat, dia tidak mau untuk berwasiat. Lima yatawahhamuhu, karena dia berpikiran anna man ba'dahu, bahwasanya orang setelahnya, sepeninggalnya nanti ada orang qad yubaddilu ma wassabi, yang merubah wasiatnya. Jadi khawatir orang yang dititipi amanah menyampaikan wasiat itu khianat. Contoh, orang dalam kondisi sakit parah, dia sudah mau menyusun wasiat. Kakek dapat sekian, nenek dapat sekian, ponakan dapat sekian, cucu dari anak perempuan dapat sekian. Mereka semua bukan ahli waris, atau mereka ahli waris yang terhalang mendapat warisan. Dan ditetapkan ini dengan asas insya Allah adil sesuai dengan kemampuan. Namun ternyata ketika dia mau menyodorkan surat wasiat itu kepada keluarga yang masih hidup, kok dia ragu, wah ini nanti jangan-jangan dirubah ini. Saya kok ragu ya, yang nanti saya titipi surat ini nggak amanah, lalu dirubah. Sehingga akhirnya dia mengurungkan diri untuk meneruskan wasiat tersebut. Akhirnya nggak jadi diserahkan. Akhirnya apa? Tidak berwasiat. Maka qala ta'ala, Allah berfirman, faman baddalahu, maka siapa yang merubahnya, ay al-isa lil madhkurin aw ghairihim, merubah apa? Wasiat kepada orang-orang yang disebutkan dan selain mereka, ba'dama sami'ahu, setelah yang dititipi wasiat tadi mendengarnya, ay ba'dama aqalahu, setelah yang dititipi wasiat itu memahaminya, dibuka gitu ya. Loh, kok ternyata wasiat kepada orang-orang ini ya, tak serak saya, salah ini, dirubah gitu ya. Ya, wa arafa turuqahu wa tanfidahu, dan dia paham betul jalur-jalurnya dan pelaksanaannya. Fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosanya ditanggung orang yang merubahnya. Wa illa fal musi waqa'a ajruhu 'ala Allah. Artinya orang yang berwasiat tadi pahalanya sudah ditanggung Allah. Wa innamal ismu 'alal mubaddil al mughayyir. Dosa itu ditanggung sama yang merubah tadi. Artinya apa? Enggak apa-apa, serahkan saja wasiat yang sudah ditetapkan tadi dengan asas keadilan semampunya. Nanti kalau ternyata dirubah sama orang yang tidak bertanggung jawab, mereka yang nanggung dosanya. Ya, daripada kita menahan wasiat. Nah ini, jadi gara-gara kita khawatir wasiatnya tidak tepat sasaran, akhirnya kita tidak berwasiat. Maka ini lebih berat, karena Allah perintahkan untuk berwasiat. Ini kita bicara orang yang hartanya apa? Banyak loh ya. Orang yang hartanya banyak, sampai katakanlah sepertiga harta diserahkan kepada selain ahli waris, itu masih banyak. Ahli waris sudah tercukupi, sangat tercukupi ya. Ahli waris katakanlah mendapatkan 2/3 harta yang ditinggalkan, itu sudah bisa hidup 7 turunan katakanlah. Maka wasiat itu dituntut pada orang yang banyak harta. Serahkan hartamu kepada orang-orang yang tidak mendapat bagian warisan. Adapun kekhawatiran Anda wasiat ini dikhianati, ya, wasiat ini disalahgunakan, tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka dosanya itu ditanggung yang merubah tadi. Yang berwasiat tetap dapat apa?
pahala. Ya. Kenapa? Innallaha sami'un, sesungguhnya Allah Maha mendengar, yasma'u sa'iral aswat, mendengar segala macam suara, wa minhu sima'uhu limaqalatil musi wa wasiyatihi, dan di antaranya pula Allah mendengar apa yang diucapkan oleh orang yang berwasiat beserta wasiatnya, itu kalau pakai ucapan. Ya. Orang yang mau meninggal dunia memanggil orang yang dipercaya, tolong nanti kasihkan ke mbah sekian, kasihkan keponakan sekian, kasihkan ke cucu dari anak perempuan saya sekian. Allah dengar itu. Atau kalau tulisan Allah juga mengetahuinya. Ya. Fayambaghi lahu an yuraqiba man yasma'uhu wa yarah. Maka sepatutnya orang yang mendengar dan melihat wasiat itu merasa diawasi oleh Allah. Anda yang diamanahi untuk menjalankan wasiat, Allah dengar, Allah tahu apa yang diamanahkan ke Anda. Hendaknya Anda merasa diawasi oleh Allah. Wa an la yajura fi wasiyatihi, dan jangan zalim di dalam wasiatnya, jangan dirubah-rubah. Alimun biniyatihi, Allah mengetahui niatnya, niat orang yang berwasiat. Wa alimun bi amalil musa ilaih, dan Allah juga tahu apa yang dibuat oleh yang diwasiatkan itu. Fa idza ijtahadal musi, maka ketika orang yang berwasiat sudah bersungguh-sungguh, benar-benar sudah mempersiapkan wasiat insyaallah dengan adil, alimallahu min niyatihi dzalik, maka Allah tahu niatnya yang demikian itu. Asabahu walau akhta, maka Allah akan memberinya pahala meskipun ada kesalahan. Wa fihi tahdziru lil musa ilaihi minat tabdil, dan di dalamnya terdapat peringatan bagi yang diwasiati, diamanahi untuk menunaikan wasiat, untuk merubahnya, peringatan baginya untuk jangan merubahnya. Fa innallaha alimun bihi, karena Allah itu mengetahuinya. Muttaliun ala fi'lihi, Allah mengetahui perbuatannya. Falyahdzar minallah, hendaknya dia takut kepada Allah. Hada hukmul wasiyatil adilah, ini adalah hukum wasiat yang adil. Perhatikan ya. Jadi orang yang akan meninggal dunia sudah menulis wasiat, dan dia sudah berusaha seadil-adilnya. Dia sudah berusaha sebaik-baiknya. Ya. Dibagi wasiat itu sesuai dengan asas keadilan semampunya. Maka pihak yang dititipi amanah menjalankan wasiat jangan merubah sedikit pun, karena ini wasiat yang adil. Wa amal wasiyah, adapun wasiat allati fiha haifun wa janafun wa ithmun, tetapi kalau wasiat itu ada kesewenang-wenangan, ada berat sebelah dan dosa, fayambaghi liman hadaral musi waqtal wasiyati biha an yansahahu bima huwal ahsan wal adl. Maka sepatutnya bagi orang yang hadir di saat orang yang mau mati tadi berwasiat untuk menasehatinya dengan yang lebih baik dan lebih adil. Contoh, orang yang mau mati ini berwasiat kepada cucu dari anak perempuan yang pertama, itu lebih besar daripada cucu dari anak perempuan yang kedua. Ya, cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Yang ahli waris itu anak perempuannya. Tapi anaknya, anak perempuan, bukan ahli waris. Maka seorang yang sakit-sakitan ini punya 2 anak perempuan
yang sudah meninggal dunia. Dan dua anak perempuan ini punya anak, entah itu laki-laki atau perempuan, yang jelas mereka bukan ahli waris, putus sudah warisan itu kepada cucu dari anak perempuan. Akhirnya diberilah apa? Wasiat. Untuk cucu saya dari fulanah anak pertama kasih sekian M. Oh, hartanya banyak kok. Ya. Untuk cucu saya dari fulanah anak kedua kasih 10 juta saja. Loh, yang cucu yang satu M, cucu yang satu cuma 10 juta. Nah ini, nah yang mendengar, keluarga yang mendengar kasih nasihat, Mbah ini kok ketimpangannya ya jelas ini. Padahal sama-sama cucunya. Bedanya yang ini dari anak perempuan pertama, yang ini dari anak perempuan kedua. Ya saya lebih sayang sama cucu saya yang itu. Wah, ya ini nggak adil, Mbah, gitu ya. Maka pihak yang masih bisa memberikan nasihat, kasih nasihat. Itu maksudnya. Wa an yanhahu 'anil juri wal janafi, dan melarangnya dari perbuatan zalim dan berat sebelah. Wa huwal mailu biha an khata'in min ghairi ta'ammud, dan yang namanya al-janaf, berat sebelah itu condong kepada salah satu dalam keadaan salah tanpa kesengajaan. Wallahu a'lam bishawab, mungkin nggak sengaja ya, bahasa kita nggak sengaja, tapi salah ini. Wal ismu huwa ta'ammudu bidzalik, sedangkan dosa itu sengaja melakukannya. Fa illam yaf'al dzalik, dan kalau yang mendengar wasiat itu tidak bisa melakukannya, artinya nggak bisa memberi nasihat, nggak mempan jamaah. Simbah yang mau meninggal ini dinasihati nggak mempan. Fayambaghi lahu an yusliha bainal musa ilaihim, maka sepatutnya dia berbuat islah di antara orang-orang yang mendapat wasiat tadi. Cucu dari fulanah anak pertama dipanggil, cucu dari fulanah anak kedua dipanggil, lalu dijelaskan, ini simbah mewasiatkan kepada kamu cucu dari anak pertama 1M, sedangkan mewasiatkan kepada kamu cucu dari anak kedua cuma 10 juta. Ini kan beda. Ayo cucu dari anak pertama, kira-kira mau nggak dibagi supaya sama? Oh ya, enggak apa-apa. Misalnya mereka sepakat, ya ini terlalu banyak, wong sama-sama cucunya bukan termasuk ahli waris, ya, maka mereka mau islah, mau damai. Enggak apa-apa, kita bagi dua, bagi rata. Wa yatawassalu ilal adli bainahum ala wajhi taradi wal musalaha, sehingga sampailah keadilan di antara mereka dengan saling ridha dan saling damai. Wa wa'adhahum, dan pihak yang menjalankan wasiat ini memberi nasihat kepada yang mendapat wasiat tadi, bitabri'ati zimmati mayyitihim, untuk menunaikan tanggungan orang yang sudah mati. Artinya disadarkan gini, cucu dari anak pertama, kalau wasiat ini apa adanya dijalankan, nanti simbah itu yang nanggung dosanya. Kamu cucu dari anak pertama dapat 1M, ini cucu dari anak kedua cuma dapat 10 juta. Nanti yang nanggung dosanya mbah. Kamu mau mbah dapat dosa? Kalau kamu sayang mbah, maka bagi dengan adil. Meskipun tertulis di wasiat kamu berhak dapat 1M, maka diharapkan kelapangan dadamu, ya, kelapangan hatimu, supaya mbah ndak nanggung dosa, bagi dua yang rata. Nah ini tugas
orang yang mendengarkan wasiat, pihak yang diamanahi untuk menjalankan wasiat. Fahada qad fa'ala ma'rufan 'aziman, maka orang yang bisa melakukan hal ini dia telah melakukan kebaikan yang besar. Walaysa 'alaihi itsmun, dan dia tidak mendapat dosa. Kama 'ala mubaddilil wasiyatil jaizah, sebagaimana orang yang merubah wasiat yang diperbolehkan tadi. Jadi sama-sama apa? Sama-sama diamanahi untuk menjalankan wasiat. Cuman yang pertama dia merubah wasiat. Wasiatnya sudah benar ya. Wasiatnya sudah benar dari Simbah, tapi dirubah sepihak. Maka dia menanggung dosanya. Adapun yang kedua, wasiat yang tidak adil dari Simbah, tapi yang mendengarkan wasiat, pihak yang diamani wasiat berusaha untuk memperbaiki. Tidak merubah loh ini, tidak merubah, tapi menyampaikan kepada pihak yang mendapat wasiat, tolong pengertiannya, di sini ada unsur kedzaliman. Kalau ini diteruskan nanti mbah yang dosa. Hanya memberi nasihat. Maka dia tidak merubah, maka dia telah berbuat kebaikan dan tidak mendapatkan dosa. Walihada qala, karenanya Allah berfirman, innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ay yaghfiru jami'az zallat, Allah mengampuni segala macam ketergelinciran. Wa yasfahu anit tabi'ati liman taba ilaih, dan Allah memaafkan kesalahan bagi orang yang bertaubat. Wa minhu maghfiratuhu liman ghadda an nafsihi min nafsihi, dan di antara ampunan Allah bagi orang yang menahan dirinya, menahan untuk dirinya, wa taraka ba'dha haqqihi li akhihi, dan meninggalkan sebagian haknya untuk saudaranya. Jadi pihak cucu yang pertama tadi, kalau dengan sukarela berbagi, insya Allah dia akan mendapat pahala besar. Meskipun tertulis wasiat untuk dirinya lebih banyak, tapi dia tidak mau mengambil hak tersebut, dia serahkan kepada saudaranya. Maka Allah Maha tahu. Li'anna man samaha samahahullahu, karena orang yang memaafkan akan dimaafkan oleh Allah. Ghafurun limayyitihim al-ja'ir fi wasiyatihi, Allah mengampuni orang yang sudah meninggal dunia yang telah zalim di dalam wasiatnya. Idza tasabu bi musahamati ba'dihim ba'dha li ajli bara'ati zimmatihi, apabila mereka berharap pahala dengan saling memaafkannya sebagian mereka dengan yang lain demi untuk menunaikan tanggungan dari orang yang berwasiat, sama-sama memahami, sama-sama memaafkan. Tidak apa-apa, ini mbah salah, ini ngasih saya terlalu banyak, ya kita bagi-bagi saja ya. Maka Allah Maha mengetahui yang demikian itu, dan Allah mengampuni si mbah yang tadi salah di dalam berwasiat. Rahimun bi'ibadihi, Allah sayang kepada hamba-hambanya. Haitsu syara'a lahum kulla amrin bihi yatarahamun wa yata'atafun, di mana Allah mensyariatkan bagi mereka setiap perkara yang dengannya mereka saling merahmati, saling menyayangi dan mengasihi. Fadallat hadhil ayatu, maka ayat ini menunjukkan alal hassi alal wasiyah ya. Kesimpulan utamanya ayat ini menunjukkan anjuran untuk berwasiat. Wa ala bayani man hiyalah, dan menjelaskan siapa yang berhak untuk mendapatkan wasiat, yaitu kedua orang tua. Dalam hal ini kedua orang tua yang tidak mendapatkan apa? Warisan, ya, kakek nenek dalam kondisi ayah ibu masih hidup, ya, dan juga kerabat-kerabat dekat, saudara, ponaan, cucu dari anak perempuan, mereka bukan ahli waris yang mendapatkan wasiat secara langsung, maka mereka berhak mendapatkan wasiat dari orang yang banyak hartanya tadi,
Ya, wa ala wa'idil mubaddilil wasiyatil adilah, dan juga ayat ini terdapat ancaman bagi orang yang merubah wasiat yang sudah adil. Wa targhib fil islahi fil wasiyatil jairah, dan ayat ini juga terdapat anjuran untuk mengislahkan, untuk berbuat islah, mendamaikan dalam wasiat yang zalim, wasiat yang tidak adil. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tayyib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah penjelasan tafsir dari ayat yang ke-180 182 dari surat Al-Baqarah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ayat yang ke-183 185 biidznillah taala. Wallahu taala alam bissawab. Baik ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita akhiri barangkali ada yang disampaikan, tafadhal silahkan. Bolehkah wasiat diberikan kepada kerabat? Ya, bolehkah wasiat diberikan kepada orang yang bukan kerabat dan juga bukan orang tua, yang jelas-jelas tidak mendapatkan warisan? Jawabannya boleh apabila wasiat terhadap kerabat dan orang tua yang tidak dapat warisan tadi sudah terpenuhi atau sudah tidak ada. Contoh, seorang meninggal dunia hanya memiliki 2 orang tua dan 2 anak, laki perempuan dan istri misalkan. Maka jelas semua harta itu diwariskan kepada mereka. Ya, semua harta itu diwariskan kepada mereka. Mereka yang berhak mendapatkan warisan ini karena hartanya banyak, ya berlebih. 2 orang tua masing-masing dapat 1/6, istri dapat 1/8, anak sisanya. Kalau dihitung 1/6-nya itu mungkin ada 10M misalkan. 10M terlalu banyak bagi orang tua misalkan ini, misalkan. Ya. Misalkan ya. 1/6-nya saja 10M misalkan. Ya sudahlah, berarti tidak semua harta yang ditinggalkan ini diwariskan. Sebagian diwasiatkan. Wasiat kepada siapa? Kepada mantan pembantu yang dulu sudah berkhidmat pada keluarga ini puluhan tahun, dibagi 100 juta. Ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan 10M yang 1/6 tadi misalkan. Ya, dibagikan kepada supir yang dulu berkhidmat kepada keluarga ini puluhan tahun, dikasih sekian juta. Maka hukumnya boleh. Tapi kalau masih ada kerabat dekat dan orang tua yang tidak mendapat bagian warisan kakek nenek tadi, maka dahulukan mereka. Jelas ya? Dahulukan kerabat dan orang tua. Tapi kalau kerabat dan orang tua nggak ada, maka boleh berwasiat kepada pihak lain. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Siapa sih mayit meninggalkan? Ya. Sebentar, suami istri sudah meninggal. Iya, mayit meninggal memang. Mayitnya ini laki atau perempuan? Mayit laki-laki. Istri sudah meninggal duluan. Baik. Iya. Benar, mendapatkan warisan asobah. 2/3 dibagi ke 3 anak perempuan, sisanya dibagikan kepada saudara laki-laki. Ayah nggak ada ayah?
Kakek nggak ada? Ya. Anak laki juga nggak ada kan? Ya. Maka saudara laki-laki dapat sisa. Jadi 2/3 itu dibagi 3 anak perempuan, sisanya diberikan kepada saudara laki-laki. Berapa jumlah saudara laki-lakinya? 3 saudara laki-laki. Ya, 1/3 itu dibagi 3. Dapat sebagai asabah bil ghair. Jadi begini ya, ini gampangnya ya teorinya. 2/3 tadi diberikan kepada siapa? 3 anak perempuan. Sisa 1/3 ya kan? 1/3 ini dibagi 5. Sebentar, saudara laki-laki berapa? 3. Saudara perempuan? 1. Saudara laki-laki 3, saudara perempuan 1. Maka 1/3 ini dibagi 7. 1/3 dibagi 7. 2 bagian untuk saudara laki-laki, 1 bagian untuk saudara perempuan. Bisa dipahami? Ini hitungan global. Kalau mau rincinya ya konsultasi secara pribadi saja ya. Baik, ada lagi tanyakan? Amin, jazakallahu khairan. Cukup ya? Baik, jika tidak ada lagi yang sampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.